Halo guys, selamat datang kembali di playlist video belajar di dasar bareng Gapah Lingual. Dan kalian udah masuk ke bagian video kelas kata, bagian yang kedua. Nah, aku mau ngasih tahu dulu di awal, kalau sebelumnya kalian itu belum nonton part yang pertama, kalian tonton dulu supaya nanti kalian tuh nggak bingung gitu, kenapa kok tiba-tiba bahasannya ini gitu ya. Jadi kalian boleh nonton dulu video kelas kata bagian yang pertama. Di video itu kita udah bahas pengenalan tentang kelas kata, kemudian penjelasan tentang verba, nomina, dan adjektiva. Kalau kalian udah siap dan udah gak sabar gitu ya untuk bahas materinya, siap-siap, kita akan langsung masuk ke materi tentang kelas kata bagian yang kedua. Oke, selanjutnya adalah kata keterangan ya atau adverbia. Nah, mungkin ini adalah kelas kata yang kita jarang ngeh gitu, padahal ini sering banget ada dan kemunculannya gitu ya dalam suatu kalimat atau wacana. Nah, kata keterangan atau adverbia adalah kata yang menerangkan verba, misalnya sedang makan. Nah, berarti si adverbianya itu adalah sedang gitu ya. Atau dia menerangkan adjektiva, misalnya ada sangat ramah. Nah, berarti adverbianya adalah sangat, betul. Atau menerangkan adverbia lain, misalnya hampir selalu. Ini baik hampir dan selalu, ini dua-duanya adalah adverbia. Ya, jadi dia bisa menerangkan adverbia yang lain. Nah, si adverbia ini dia tuh dapat menerangkan seluruh kalimat, gitu ya. Misalnya pada kata tampaknya, di kalimat tampaknya ia terlambat. Nah, si tampaknya ini tuh dia fungsinya itu sebagai keterangan dari suatu kalimat. Jadi tampaknya di sini dia kan fungsinya pertama adalah adverbia ya. Adverbia. Kemudian kalau dilihat dari posisinya atau struktur kalimatnya, ini fungsinya adalah menduduki fungsi keterangan kalimat. Gitu ya. Nah, adverbia yang menerangkan kalimat ini disebut juga sebagai keterangan kalimat tadi yang udah aku singgung. Nah, si jenis adverbia ini dia tuh terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan maknanya, berdasarkan posisinya, dan berdasarkan bentuknya. Yang pertama berdasarkan maknanya itu tuh ada lumayan banyak ya, mulai dari dia akan menjelaskan kualitatif ya, misalnya paling cantik. Kuantitatif, berarti jumlah ya, misalnya banyak. Limitatif, tertentu, eksklusif gitu ya, hanya. Frekuentatif, berarti kayak frekuensi. Bisa juga misalnya kewaktuan, segera. Kecaraan, pelan-pelan gitu ya. Kontrastif misalnya, bahkan penegasan gitu ya. Atau suatu keniscayaan, misalnya pasti. Ini semua yang dalam kurung ini adalah jenis atau contoh adverbianya. Kemudian yang kedua, kalau berdasarkan posisinya, itu ada adverbia yang letaknya sebelum kata. Misalnya kan ada kata cantik gitu ya, sangat cantik. Nah, ini ditaruhnya adalah sebelum kata yang dimaksud gitu, sangat. Bisa juga nanti ada sesudah katanya, guys, gitu ya. Nah, kalau sesudah katanya itu misalnya biasa saja. Nah, si sajanya ini setelah kata biasa gitu. Bisa juga sebelum atau sesudah kata gitu ya. Misalnya kata kembali. Nah, ini bisa ada di sebelumnya, bisa ada di sesudahnya. Atau bisa juga sebelum dan sesudah, dua-duanya gitu ya. Bukan dia saja misalnya. Jadi ada bukan, kemudian ada katanya, ada sajanya. Nah, kemudian yang terakhir berdasarkan bentuknya, ada yang disebut atau terkategori adverbia tunggal. Nah, kalau adverbia tunggal itu dia dibentuknya dari kata dasar aja. Misalnya akan gitu ya. Kemudian juga misalnya sering, nah udah kan cuma satu kata doang gitu. Ada juga yang dibentuk dari kata berimbuhan, sebaiknya. Ini kan dari kata dasar baik ditambah imbuhan se-nya. Atau dibentuk juga dari kata ulang, misalnya diam-diam gitu ya. Nah, ini semua adalah bentuk adverbia tunggal ya, walaupun dia dibentuk dari imbuhan tapi intinya dia cuma satu kata gitu. Ada juga yang disebut adverbia gabungan. Nah, ini ada yang nanti bentuknya berdampingan, hampir saja. Ini kan dua-duanya adverbia ya. Ada juga yang tidak berdampingan posisinya karena diselang oleh kata lain. Bukan dia saja. Nah, bukan sajanya juga sama, itu adalah adverbia. Nah, ini adalah penggolongan ya dan jenis-jenis serta penjelasan tentang adverbia.
Oke, selanjutnya adalah kata ganti atau pronomina. Kalau ini juga kayaknya kita sering banget dan udah familiar ya, karena biasanya ada di materi tentang ini ya, sudut pandang biasanya yang ada dalam suatu cerita gitu. Nah, pronomina adalah kata yang berfungsi sebagai pengganti nomina atau tadi apa nomina? Betul, kata benda ya. Dia dapat menempati fungsi yang sama dengan nomina pada kalimat. Jadi nanti dia bisa sebagai subjek, sebagai objek, bisa juga sebagai pelengkap. Nah, bentuk pronomina ini hampir semuanya itu berupa kata dasar. Jadi kayaknya jarang banget yang bentuknya adalah kata turunan. Nah, pronomina ini guys, dia punya penggolongan atau jenis-jenisnya masing-masing. Kalau dikategorikan, jenis pronomina itu yang pertama ada pronomina persona. Kalau pronomina persona dia merujuk pada orang, ya. Nah, ini dibagi lagi nih. Ada persona pertama, berarti merujuk pada diri sendiri ya. Misalnya kayak saya, aku, kami. Meskipun nanti ini dibagi lagi, ada yang tunggal dan ada yang jamak ya. Jadi kalau ini di breakdown lagi, nanti ada yang dia tunggal, ada yang kedua jamak gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah pronomina persona orang kedua. Nah, kalau yang ini contohnya kayak kamu, kau, termasuk klitikmu gitu ya, atau kalian, bukumu, bukuku. Nah, itu kan ada mukunya gitu ya. Itu pronomina persona juga. Kemudian yang ketiga, persona ketiga ini kalau kita kayak lagi ngomongin orang lain gitu. Iya, mereka, akhirannya itu adalah jenis pronomina persona ketiga, orang ketiga gitu. Kemudian yang kedua adalah pronomina penunjuk. Kalau pronomina penunjuk ini dia biasanya merujuk pada benda ya, mostly sih benda atau suatu hal lah gitu. Pronomina penunjuk ini ada yang dia penunjuknya umum, nanti dia biasanya pakai ini dan itu. Ada juga yang penunjuk tempat, di sini, di situ, di sana. Ada juga yang penunjuk ihwal, begini, begitu, itu adalah penunjuk. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pronomina tanya. Kalau pronomina tanya itu ya berkaitan dengan kata tanya ya. Kita udah sering dan udah tahu juga lah. Bentuknya tuh ya adik simba kan ya. Misalnya siapa, kapan, di mana. Nah, ini merujuk pada kata tanya gitu kan dalam suatu hal yang sedang dibahas. Oke, ini pembahasan tentang pronomina. Oke, yang selanjutnya adalah kata bilangan atau numeralia. Nah, kata bilangan ini karena udah jelas ya, namanya adalah kata bilangan. Pasti dia menjelaskan, iya, menjelaskan digunakan untuk menghitung banyaknya nomina atau kata benda gitu ya. Berapa jumlahnya. Misalnya 5 dan beberapa. Jadi nanti dia bentuknya ada yang kata dasar gitu ya. Misalnya satu, banyak, ini kan udah kata dasar aja. Ada yang diberikan kata turunan, misalnya dari kata 3 diberi imbuhan ke. Atau reduplikasi ya, satu-satu diulang gitu kan. Atau ada juga yang bentuknya kelitik. Kelitik itu bukan yang geli ya. Kelitik itu tuh kayak bentuk terikatnya lah. Misalnya Eka, Dwi, Tri. Nah, itu adalah kelitik gitu dari si numeralia. Nah, jenis numeralia secara garis besar itu dibagi menjadi dua guys. Yang pertama numeralia pokok atau kita sebut juga sebagai kardinal, nama lainnya. Yang kedua adalah numeralia tingkat atau ordinal. Kalau numeralia pokok itu tuh dia akan menjawab pertanyaan berapa. Itu ya, berarti merujuk pada jumlah lah gitu. Sedangkan kalau numeralia tingkat dia menjawab pertanyaan kenapa, keberapa gitu. Ini kita kasih contoh ya. Misalnya berapa, ada berapa, oh ada satu gitu ya, berarti ini numeralia pokok tentu nih satu. Atau bisa juga termasuk ke dalamnya ada ketiga ya, kemudian distributif satu-satu, banyak, tri, dan setengah. Ini jenis-jenisnya aja. Kemudian yang kedua, untuk si numeralia tingkat atau ordinal yang menjawab pertanyaan keberapa, ini dia sebenarnya bentuknya sama ya dengan numeralia kolektif nih yang ada di sini. Jadi dia secara bentuk gitu ya, dia sama dengan numeralia kolektif kayak yang di sini nih. Nah, dia intinya adalah menjelaskan susunan ya, kayak peringkat gitulah. Peringkat atau bisa juga menjelaskan banyak ya secara kolektifnya. Misalnya anak ketiga, dia adalah anak ketiga. Atau ketiga anak tersebut sedang bermain air gitu ya. Nah, itu juga adalah numeralia tingkat atau ordinal.
Ini untuk penjelasan tentang numeralia. Jadi dia bentuknya bukan cuma 1, 2, enggak ya, tapi bisa juga banyak, setengah gitu ya. Ke 3, ke 20 itu juga numeralia gitu.